Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, judulnya Firman-Mu Tuhan. Bagian B. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah ukuran semua kegiatan kita yang mengatasnamakan Yesus, yang mengatasnamakan agama Kristen. Ukuran kita bukan kesibukan, ukuran kita hasil jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena Tuhan sangat merindukan jiwa-jiwa, yaitu roh yang ada di setiap manusia. Itu yang membuat kita berharga. Kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, tinggal dalam tubuh. Roh inilah yang Tuhan izin dengan amat sangat dalam kehidupan. Ya. Nah, dalam rangka sahabat orang sakit, bagaimana evaluasi kita dengan semua kegiatan kita selama ini? Apa yang perlu diperbaiki? Saya menduga-duga mungkin ini yang perlu kita perbaiki, yaitu keyakinan kita dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan membelah ular, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Komunitas kita, jemaat kita, SOS dan semua kegiatannya. Nah, menurut yang Tuhan taruh di hati saya, itu ada dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 bagian B. Berbunyi demikian. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ukuran kita bukan kesibukan. Bukan kesibukan, ukuran kita hasil, target, jiwa yang diselamatkan. Karena Tuhan tidak mengharap kesibukan kita, dan Tuhan harap mana jiwa. Karena manusia itu mahkota ciptaan. Dia makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Roh itulah yang mahal dan milik kita. Roh yang kekal itu, roh yang suci itu, roh yang keluar dari mulut Allah ketika dihembuskan, itu yang Tuhan rindukan dari setiap manusia. Maka semua ukuran kita adalah hasil. SOS selama ini bergiat sibuk segala macam. Berapa jiwa yang diselamatkan? Yes. Berapa jiwa yang terima Tuhan Yesus? Ini bukan soal kesembuhan. Kalau kesembuhan, banyak dokter rumah sakit bisa kasih kesembuhan. Tapi dia diselamatkan juga. Yes. Itu ukuran tertinggi kita. Kalau kita bantu-bantu sosial, so what gitu loh. Tuhan tidak tanya semua kegiatan bantuan sosial kita. Ujung-ujungnya jiwa, intinya adalah jiwa. Amen. Nah, dalam rangka sahabat pengasah, ya kita harus evaluasi, kita harus rela dikritik, diperbaharui. Nah, menurut saya evaluasi yang penting itu adalah Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Ini ayat sangat terkenal. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Saya berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan diberkati akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan membangun ulang, dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas sakit, dan orang itu akan sembuh. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saya ikut SOS karena penginjilan, bukan karena mau melayani orang sakit, karena penginjilan. Lewat melayani orang sakit, kita dapat jiwa. Amen. Nah, ini yang harus kita kembali kepada inti kita. Kita melayani orang sakit, kita memenangkan jiwa. Jadi kita tidak boleh kerja sembarangan, seenaknya, seadanya. Gak bisa, kita harus kerja secara strategis. Waktu sempit, tiap hari berapa puluh ribu orang mati masuk neraka. Kita harus sangat efektif. Kita jangan puas dengan kegiatan kita yang membuang duit, waktu, dan tidak ada hasil. Gak bisa. Saya ini berubah. Saya bertemu dengan orang-orang dari Australia, dari manapun, yang targetnya tiap hari 1 jiwa. One more soul for Jesus. Dia punya tema. Orang lain yang save the lost at any cost, selamatkan jiwa berapa harganya, masih tidak tanya. One more soul for Jesus. 1 jiwa tiap hari. 1 jiwa. Tanya tuh sama kita. Ini hari sudah berapa jiwa kita bangun? Ini minggu sudah berapa jiwa yang kita selamatkan? Kita mesti tanya. Ini bulan sudah berapa jiwa? Tanya terus. Saya juga sekarang lagi tertuju, saudara-saudara. Saya lagi tertuju di sana. Tuhan ampuni saya. Saya beruntung, saya ketemu dengan Pak Hans ini baru 1 minggu, saudara-saudara. Dia punya mimpi, gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Kita kerjakan semua hal kita kerjakan. Gak akan ada orang kelaparan dalam komunitas kita. Waduh, saya terbakar kembali. Jadi saya terima kasih Ibu TV memberi kesempatan pada saya, dan saya merasa inilah firman Tuhan buat SOS. Pada waktu Paulus di Kisah Rasul pasal 3, pencurahan Roh Kudus, dia bertemu dengan seorang lumpuh. Dia tanya, kau meminta apa? Aku sembuh. Aku tidak punya apa-apa. Nasper nggak ada. Nggak ada anggota MPR DPR nggak. Tapi dalam nama Yesus, orang itu bangkit dan berjalan. Markus 16 ayat 15 sampai 18 langsung terwujud. Begitu sudah meter. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 5, wah ini yang paling keren. Ini contoh gereja. Gereja ini harus jadi seperti Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 14. Ya, di sini dikatakan. Dan makin lama makin banyak tambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang yang sakit keluar ke jalan raya, lalu membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari yang sakit itu. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit. Lalu orang sakit dan diganggu oleh roh jahat, dan mereka disembuhkan. Jadi pelayanan sahabat orang sakit sangat dekat dengan Alkitab. Sangat dekat dengan gereja. SOS sudah berada pada jalan yang benar. Tinggal iman kita yang perlu diperbaharui, saudara-saudara. Iman kita diperbaharui. Kita harus minta kembali Markus 16. Kalau Roh Kudus ada atas kita, kuasa soal atas kita, kita akan menyembuhkan orang sakit. Bukan untuk sembuh, tapi untuk bertobat. Untuk percaya. Titik. Jadi kita punya target bukan sembuh, target kita bertobat, percaya. Dan kesembuhan terjadi. Itu untuk mendukung Injil. Saya pikir itulah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman yang saya sangat hormati, karena mau menyangkal diri, tidak mencari enak sendiri. Bapak Ibu, SOS luar biasa. Sudah berada di jalur yang benar. Tinggal kita maksimalkan, kita pertajam. Kita bekerja tidak seadanya, sekenaknya, semaunya. Kita bayar harga, kita sakal diri, kita disiplin. Kita kerja secara strategis, kita keras terhadap diri kita sendiri. Tidak main-main. Yesus sudah mati buat kita, kita berani mati buat Yesus.
melalui pelayanan sahabat orang sakit. Inilah yang sedang membakar saya. Ketika saya berkata begini, saya lagi ditegur. Saya bertemu dengan Pak Hans ini, yang baru 1 minggu saya kenal, dan dia punya mimpi gereja. Saya berterima kasih. Saya pikir yang saya bisa bagikan sekali lagi Bapak Ibu, ukuran kita pribadi, ukuran semua gereja, ukuran semua komunitas, termasuk sahabat orang sakit, ada di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Bapak Ibu, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itulah ukuran sukses kita. Jelas ukuran sukses kita bukan kesibukan, target. Kalau tidak mencapai target, something wrong. Ada yang salah. Jangan malu-malu perbaiki diri. Jangan malu introspeksi. Saya pun lagi ditampar oleh renungan. Saya katakan, saya juga lagi bertobat Bapak Ibu, supaya saya jangan berpikir kegiatan, saya berpikir hasil. Nah, itu yang saya suka. Dari 33 tahun pendek sekali, tapi hasilnya 33 tahun. Hasil bukan kegiatan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak. Itu saya sendiri. Tuhan memberkati. Amin.